فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan bacaan kita dan kitab Al-Wasail Al-Mufidah Lil Hayatis Sa'idah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kata beliau melanjutkan kiat-kiat ketenangan dan kenyamanan hidup. Wa min dawa'i ar-rahah, dan diantara faktor ketenangan akhdhul fadail wal amali 'alaiha, mengambil yang mulia, yaitu mengambil perkara yang mulia yang utama dan mengamalkannya. Bihasbid da'in nafsi, sesuai dengan bawaan pribadi, artinya sesuai dengan semangat. Kalau lagi semangat perbanyak. Kalau keutamaan yang ingin dia lakukan adalah hal yang berat dia lakukan, maka jangan dia paksakan. Itu adalah suatu kemuliaan yang ringan dan mudah dia lakukan, apalagi sesuai dengan kebiasaan dan kesukaannya, dia perbanyak di situ. Bihasbid da'in nafsi, sesuai dengan faktor diri. Kalau dia barakallahu fikum orang yang gemar berpuasa, perbanyak puasanya. Apalagi barakallahu fikum program diet, laksanakan puasa. Kenapa? Ada faktor yang menyemangati supaya turun-turun BB-nya, bukan BB elok, turun-turun berat badannya. Baik. Sehingga sesuai dengan kondisi saat itu dia ingin turunkan badannya, puasa daripada banyak barakallahu fikum biaya dengan diet yang mahal, pakai puasa diet yang lebih murah dan berpahala. Akhirnya barakallahu fikum tujuannya adalah banyak dapat pahala dan juga dia bisa kurangi berat badan dikarenakan obesitas, bahaya, bisa mendatangkan penyakit dan dia tinggalkan, dia khawatir dari penyakit itu. Atau barakallahu fikum dia adalah seseorang yang gemar dengan Al-Quranul Karim atau yang semisalnya, maka dia sering-sering baca. Atau kalau tidak, dia perbanyak mendengar bacaan-bacaan dari imam yang bagus suaranya yang dia gemari. Nah, dia bisa cari siapa nama-nama imamnya. Lalu dia dengar, dia perbanyak, dia berusaha untuk menghayati, pahami sesuai dengan kondisi jiwanya saat itu. Nah, duna takallufil ladzi yuqliqu, tanpa berlebih-lebihan memaksa-maksakan diri yang mana itu membuat dia resah, membuat dia susah. Dia paksakan puasa Daud, saya senang puasa Daud. Nabi alaihi salatu wasallam tidak anjurkan itu, walaupun keutamanya besar. Nabi anjurkan Abdullah bin Amr bin al-As yang kuat ibadahnya untuk puasa 2 hari, buka sehari. Atau sebelumnya puasa sehari, buka. Baik. Puasa 1 bulan 3 kali. Katanya saya mampu lebih dari itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu puasa 1 hari, buka 2 hari. Dia katakan saya bisa lebih dari itu. Dia katakan kalau begitu puasa sehari, buka sehari. Lalu Nabi katakan tidak ada yang lebih bagus dari itu. Kata Abdullah bin Amr, saya bisa lebih dari itu. Tapi Nabi katakan tidak ada lagi yang lebih bagus. Akhirnya dia ambil langkah yang terberat. Di akhir usianya begitu dia sudah tua, apa jawaban Abdullah bin Amr bin al-As? Wadidtu an qabiltu rukhsata Rasulillah. Sekiranya saya dulu terima keringanan yang dikasih Nabi. Nah, sehingga barakallahu fikum, laksanakan yang mudah. Jangan dipaksakan, pokoknya puasa Daud. Puasa terus, puasa Daud. Sehingga akhirnya melemah fisiknya dan berusaha. Seorang sahabat pernah datang kepada Nabi SAW. Di tahun berikutnya dia datang dalam kondisi yang sudah berubah, sangat kurus, kering. Lalu dia bertanya, apakah kau kenal saya? Kata Nabi SAW, tidak. Orang itu mengatakan, saya yang tahun lalu datang.
Kata Nabi, apa yang merubahmu? Saya puasa setiap hari. Kata Nabi SAW, anggapta nafsa, kau siksa dirimu. Siksa diri. Allah musta'an. Saya barakallahu fikum, gunakan atau lakukan hal-hal yang mulia, wal amal alaiha, dan berusaha mengamalkannya bihasbid da'in nafsi, sesuai dengan kondisi pribadi. Di mana senangnya, dia lakukan itu. Kalau lagi jenuh, ambil amalan yang lain. Kalau menghafal Al-Quran, semangat di saat itu, bulan depan mungkin merasa jenuh, coba pindah. Hafal hadis, perbanyak hafal hadis. Kalau hafal hadisnya lagi jenuh, barakallahu fikum, coba baca buku. Semoga saja didapatkan biografi seorang imam yang membuat dia semangat kembali. Tidaklah dia, barakallahu fikum, sudah mulai jenuh baca buku, kembali lagi ke baca Al-Quran, hafal Quran. Mulai lagi jenuh, pindah lagi ke hadis. Mulai lagi jenuh, baca lagi buku biografi para imam yang menyemangati dirinya. Atau barakallahu fikum, kalau dia jenuh menghafal, barakallahu fikum, dia hadir pada durus, berusaha menghafalkan pelajaran-pelajaran, berusaha memahaminya. Kalau itu juga barakallahu fikum dia jenuh, coba dia perbanyak sholat. Menghafal, Kak, tidak mungkin hafalanku 1 minggu tidak pindah-pindah Kak di situ. Coba dia sholat sunnah, dia upayakan dia sholat sunnahnya itu, dia baca apa yang dia hafal. Insya Allah tidak 3 kali ulangi dalam sholatnya, itu sudah mungkin. Sahih. Karena para ulama mengatakan kunna nasta'inu li hifdzil hadits 'ala al-'amal bihi. Dahulu kami minta bantuan menghafalkan satu hadis dengan cara mengamalkannya. Diamalkan. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu waqa'a wa aqwa mutila. Sesungguhnya salat malam itu lebih kuat untuk dihafal, lebih kuat untuk diingat. Nah, yang mau menghayati bacaan hafalannya, kalau salat malam bisa dihayati, lebih baik dibandingkan hanya dibaca di siang hari. Baik. Dunat takallufil ladzi yuqliquka, tanpa berberat memaksa-maksakan diri yang mengganggumu. Wa ta'udu ala adrajika khaiban min husulil fadilah, yang mana akan kembali pada langkah-langkahmu yang gagal untuk mendapatkan keutamaan tadi. Kalau dipaksakan sehingga akhirnya gagal langkahnya. Haitsu salakta tariqal multawi, di mana engkau menempuh jalan yang bengkok, tidak lurus karena kau paksakan diri. Wa hadza minal hikmah, dan ini tentunya merupakan suatu hikmah. Wa anta tatakhidha minal umuril kadirah, dan jangan juga engkau mengambil perkara-perkara yang merepotkan. Umuran safiyatan halwah, hendaknya engkau ambil perkara-perkara yang bersih lagi manis, yang enak, di mana melakukan itu. Wa bidzalika yazidu safa'ul ladzat wa tazulul akdar, maka dengan itu akan bertambah kemurnian, kesenangan, dan akan tersingkir kesusahan. Ij'al al-umuran nafi'atan asba' 'ilaika, jadikanlah perkara-perkara bermanfaat itu di depan matamu. Wa amal 'ala tahqiqiha, lakukanlah untuk mewujudkannya, berusaha untuk mewujudkannya. Ihris 'ala ma yanfa'uk, Nabi katakan bersungguh-sungguhlah engkau pada yang bermanfaat. Wala ta'jazan, jangan engkau berputus asa. Wala taltafit ila al-umuri ad-darrah litalhuwa bidzalika 'anil asbabil jalibati lil hammi wal huzni, dan jangan engkau menoleh kepada perkara yang bermudarat sehingga engkau pun terlalaikan dari hal itu untuk sebab-sebab yang mendatangkan duka dan kesedihan. Wasta'in birraha, ambillah pertolongan untuk mendapatkan perkara bermanfaat itu dengan santai, artinya jangan dipaksa seperti yang disebutkan tadi. Kata Umar bin Khattab, nuhina 'anil takalluf, kami dilarang untuk berlebih-lebihan. Nabi SAW mengatakan al-qasda tablughu, sedikit-sedikit sampai juga. Bahasanya kita sedikit-sedikit menjadi bukit. Nah, jangan dipaksakan. Wa inna ahabbal 'amali ila Allah adwamuhu wa in qall, sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jangan dipaksa langsung banyak, tiba-tiba putus. Baik. Nabi SAW mengatakan innad dina yusrun, agama itu mudah. Wa la yushaddad dinu ahadun illa ghalabah, tidak ada yang memaksakan seseorang, memaksakan agama kecuali dia akan takluk, kalah dia. Walaupun yang dia inginkan kebaikan, tapi kalau dia paksa-paksakan, kalah juga dia. Gagal. Nah,
Wasta'in birrahah wa ijmamin nafsi 'alal a'malil muhimmah. Maka mintalah bantuan dengan tenang, wa ijmamin nafsi, dan juga melihat semangat jiwa untuk melakukan amalan-amalan yang penting. Nah, ini barakallahu fikum di antara kiat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.